Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, mengambil penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas poin yang ke-143 di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, la ta'khudhu an ahli al-Kufati fi rafdi syai'an, jangan kalian mengambil penjelasan atau mengambil ilmu dari kalangan ahlu Kufah tentang Rawafid, tentang Syiah, sesuatu pun penjelasan dari mereka. Wala an ahli Syami fi sayfi syai'an, dan jangan pula kalian mengambil sesuatu penjelasan dari kalangan ahlu Syam tentang as-saif, tentang pedang. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Wala an ahlal basrati fil qadari syai'an, dan jangan pula kalian mengambil penjelasan dari kalangan ahlul Basrah tentang masalah takdir sedikit pun. Wala an ahlil Khurasan fil irja'i syai'an, dan jangan pula kalian mengambil penjelasan dari kalangan orang-orang Khurasan tentang masalah irja' sedikit pun. Wala an ahla Makkah fi sarfi syai'an, dan jangan kalian mengambil penjelasan dari kalangan ahlul Makkah tentang as-saraf. Wala an ahlil Madinah fil ghina, dan jangan kalian mengambil penjelasan tentang nyanyian dari kalangan ahlul Madinah. Wala ta'khudhu anhum fi hadhil asya syai'an, dan janganlah kalian mengambil dari hal-hal yang disebutkan di atas dari sesuatu yang telah disebutkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perkataan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak yang dinukil, yang diambil oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Karena perkataan beliau ini adalah perkataan yang mengandung beberapa poin besar yang berkaitan dengan masalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah
atau sekaligus yang berkaitan dengan masalah cara kita menuntut ilmu, mengambil ilmu dan mengetahui sejarah hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkembangan Islam semenjak dahulu, ya, di beberapa negeri-negeri yang mana mereka memiliki latar belakang masing-masing, mulai di Kufah, kemudian di Syam, di Basrah, ya, kemudian di Makkah, di Madinah, di Khurasan dan tempat-tempat yang lain. Dan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak menegaskan, jangan mengambil penjelasan dari orang-orang yang disebutkan tadi asal tempat tinggalnya, ya, berkaitan dengan masalah yang tadi juga disebutkan. Baik, para jamaah, ini perkataan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Siapa Al-Imam Abdullah ibn Mubarak? Beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau lahir pada tahun 118 Hijriah, ya, di wilayah Khurasan, salah satu negeri atau salah satu wilayah kampung kecil yang ada di Khurasan. Dan beliau adalah seorang ulama ahlul hadis. Beliau adalah ahlu fikih, seorang yang sangat wara', seseorang yang sangat zuhud. Dan beliau memulai belajar ilmu agama umur 20 tahun. Jadi kalau seandainya dibandingkan dengan sebagian ulama yang lain, jadi mungkin dikatakan beliau menuntut ilmu agak terlambat. Karena umur 20 tahun baru belajar, baru mulai bertafakuh fid din. Dan itu mungkin disebabkan karena latar belakang keluarga, latar belakang tempat beliau tinggal, atau yang lainnya. Karena sebagian ulama-ulama yang lain itu belajar ilmu agama mulai dari kecil, bersama keluarganya, bersama kakeknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mulai dari kecil umur 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun mereka sudah hafal Quran, ya, sebagian mereka sudah menyelesaikan banyak permasalahan. Bahkan sebagian ulama umur 25 tahun atau sampai umur 30 tahun sebagian sudah jadi mufti, ya, umur yang sangat belia, umur yang sangat muda, tapi keilmuan mereka sudah diakui karena mereka belajar ilmu agama semenjak mereka kecil bersama keluarganya. Tapi tidak dengan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Jadi beliau belajar ilmu agama mulai umur beliau 20 tahun. Ya, tapi sebenarnya yang dikatakan terlambat belajar ini tidak hanya beliau, bahkan ada yang umur 40 tahun baru belajar. Ada yang umurnya 60 tahun baru mulai belajar. Ya. Ada seorang ulama, dia seorang ulama muhaddis, dia seorang perawi yang diambil, yang sering disebut dalam rawi-rawinya atau sanadnya Imam Bukhari. Ya, dia salah satu dari ulama muhaddisin yang belajar ilmu agama mulai dari umur 40 tahun. Umur 40 tahun baru mulai belajar. Tapi sebenarnya tidak berkaitan dengan masalah terlambatnya belajar, tapi berkaitan dengan masalah kesungguhan dalam belajar. Ada orang mungkin dari awal sudah belajar tapi tidak sungguh-sungguh. Mungkin dia masuk pesantren sudah puluhan tahun, belasan tahun, tapi di pesantren nyanyi, ya, sering main, meluangkan waktunya bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah, keluar dari pesantren padahal sudah puluhan tahun dan dia berbangga dengan puluhan tahun itu, tapi tidak ada ilmu dan dia tidak paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Ada yang sudah bahkan tidak hanya di pesantren, sampai kuliah S1, S2, S3, S1-nya berapa kali, S2-nya berapa kali, doktornya 2 atau 3 kali. Tapi tentang bid'ah tidak tahu. Ya, tentang makna syirik yang sebenarnya tidak paham. Jadi dia hanya berbangga penamaan, gelar, status, penyebutan ataupun yang lainnya.
Ya, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, walaupun beliau umur 20 tahun baru mulai belajar, tapi ilmunya bagaikan lautan karena kesungguhannya yang sangat luar biasa. Ya, dan beliau wafat pada tahun 181 Hijriah. Ya, beliau wafat dalam keadaan memperjuangkan agama Islam dengan banyak pengorbanan untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Baik, beliau mengatakan la ta'khudhu an ahlal Kufah. Kata Syekh Shalih Fauzan, perkataan Abdullah ibn Mubarak, la ta'khudhu min ahlil Kufati fi rafdi syai'an. Jangan kalian mengambil penjelasan dari ahli Kufah tentang Rawafid, tentang Rafidah, sesuatu apapun dari mereka. Kata Syekh, li'anna ghaliba syi'ati innama nasha'u min al-Kufah. Karena sesungguhnya umumnya pemahaman Syiah atau akidah Syiah itu hanyalah tumbuh di negeri Kufah. Ya, di negeri atau di kota Kufah, sebuah wilayah yang masuk sebenarnya dalam tatanan Persia. Ya, tapi di negeri tersebutlah Syiah itu berkembang, Syiah itu muncul. Fala ta'khudhu anhum min madhhabihim syai'an. Maka janganlah kalian mengambil dari mereka tentang madhab mereka, tentang pemahaman, apalagi yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan kemarin sudah kita singgung tentang kejelekan, keburukan, sikap, akhlak dan adab yang buruk orang-orang Syiah kepada Ahlul Bait atau kepada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ta'nihim fi sahabati wa ghuluwihim fi Ahlil Bait, yang mana mereka itu melaknat para sahabat, memaki bahkan mengkafirkan para sahabat. Ya, dan mereka sangat hulu dengan Ahlul Bait, terutama kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, kepada Fatimah dan sebagian Ahlul Bait yang lain. Ya, jadi mereka sangat hulu dan berlebih-lebihan. Bahkan sebagian mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini, Tuhannya mereka. Ya, karena itu kita tidak boleh sedikit pun mendengarkan, menyimak, apalagi mengambil pelajaran-pelajaran ilmu dari mereka. Baik, ini sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, ini sebagai tambahan. Summa qala, kemudian Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan, wala an ahli Syam fi sayfi syai'an. Jangan kalian mengambil penjelasan dari ahli Syam tentang pedang. Ini sebuah istilah, as-saif. Saif itu kan artinya pedang. Jangan mengambil penjelasan dari mereka tentang pedang. Pedang yang dimaksudkan itu adalah pemberontakan. Ya, mengangkat senjata, keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Itu yang diistilahkan dengan fis-saif, pedang. Kata Syekh, zahiru kalamil musannifi annal khawarija yughlabu annahum min ahli Syam. Kata beliau, kata Syekh, zahir dari ucapan penulis dari kitab ini, yaitu perkataan Abdullah ibn Mubarak, bahwasanya orang-orang Khawarij umumnya mereka itu berasal dari negeri Syam. Jadi berdasarkan perkataan ini seolah-olah punya gambaran, punya sebuah ketetapan bahwasanya orang-orang Khawarij itu berasal dari negeri Syam, sebagaimana yang kita ketahui. Faqauluhu, maka perkataan dari Abdullah ibn Mubarak fi saif, maknanya adalah al-khuruja an waliyil umara atau an waliyil amri wa qitalil muslimin. Adapun makna saif tadi sudah kita sebutkan adalah pemberontakan, memberontak.
Secara umum mereka keluar dari ketaatan kepada umara, ketaatan kepada pemimpin yang sah. Bahkan tidak hanya keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, wa qitalil muslimin, mereka juga membunuhi kaum muslimin. Ya, mereka membunuhi kaum muslimin, dan sepanjang sejarah kelompok inilah yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin atas nama jihad, atas nama perjuangan menegakkan hukum Allah, atas nama keadilan dan lain sebagainya. Itu mulai dari dulu, terutama di kalangan para sahabat. Terus, lakin hada fihi nazarun, akan tetapi kata beliau, ini adalah sebuah pandangan dari Abdullah ibn Mubarak bahwasanya orang-orang Khawarij itu berasal dari Syam. Sebenarnya ini ungkapan ataupun perkataan, kalau dikatakan dari negeri Syam, ini tidak tepat atau kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa? Li'annal Khawarij fil Iraq, karena sesungguhnya orang-orang Khawarij itu muncul pertama sekali itu di Irak, bukan di negeri Syam. Walaisu fi Syam, dan tidak di negeri Syam. Au kana yaqsidu harbahum ma'al Ali, ataupun yang dimaksudkan oleh beliau adalah bahwasanya di Syam itu mereka telah berperang, ya, atau memberontak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu muncul pertama sekali di Irak, ya, di Irak, dan itu berawal karena terjadinya perselisihan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Terjadi tidak hanya berselisih, bahkan terjadi perperangan. Dikenal oleh sebagian orang dengan perang saudara, sahabat Ali dengan Muawiyah, disebut dengan perang Siffin. Ya, perang Siffin. Dan itu berawal karena perbedaan istihad antara Ali dengan Muawiyah. Dan kita sebagai ahli sunnah, sebagaimana yang sudah kita bahas, kita tidak perlu banyak komentar terhadap terjadinya perperangan antara sahabat Ali dengan Muawiyah, karena mereka adalah pemimpin kaum muslimin dan sama-sama memiliki keutamaan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh mengatakan sahabat Ali yang benar, Muawiyah yang salah, ataupun sebaliknya, Muawiyah yang keliru, sahabat Ali yang benar. Ya, Muawiyah yang salah atau yang benar, lalu sahabat Ali yang salah. Maka kita tidak perlu komentar. Dua-dua mereka adalah berada di atas al-haq, kebenaran. Dan dua-duanya itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memiliki hak untuk beristihad pendapat. Tapi akhirnya kan damai. Ya, akhirnya kan terjadi gencatan senjata. Jadi tidak berlangsung perperangan itu dalam jangka waktu yang lama, enggak. Akhirnya mereka bersatu dan berjanji tidak akan mengangkat senjata lagi untuk berperang. Itulah yang tidak disetujui oleh pengikut-pengikut sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, terjadinya islah, terjadinya perdamaian antara Ali dengan Muawiyah dengan mengundang seorang hakim untuk menentukan perdamaian tersebut. Mereka anggap oleh pengikut sahabat Ali ini adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang salah, mereka yang keliru. Jadi pengikut sahabat Ali bin Abi Thalib akhirnya keluar ketaatan mereka kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka membuat pemerintahan sendiri. Mereka punya camp, ya, mereka punya kampung, mereka punya tempat. Itu yang disebut dengan kampung Haruri ataupun Haruriyun. Kampung tempat mereka kumpul di situ, ya, orang-orang Khawarij.
Dan langkah yang mereka lakukan adalah membuat pemerintahan baru, membuat kepemimpinan baru di luar dari kepemimpinan sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal awalnya mereka itu pengikut sahabat Ali, pengikut setia. Lalu akhirnya mereka memisahkan diri. Itulah yang dimaksudkan dengan makna khawarij. Artinya mereka yang telah keluar dari ketaatan kepemimpinan sahabat Ali bin Abi Thalib, lalu membuat camp baru, kelompok baru. Sahabat Ali bin Abi Thalib dikafirkan, lalu dilawan. Ya. Padahal tidak ada seorang pun sahabat di kalangan mereka. Artinya tidak ada ulama besar dari kalangan sahabat di kalangan mereka. Mereka adalah anak-anak muda, orang-orang yang masih punya jiwa muda, semangat, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Jadi hanya bermodalkan semangat menegakkan hukum Allah, tapi tidak ada bimbingan para ulama. Itulah bahayanya para jamaah. Kalau kita belajar, kalau kita menyimak, kalau kita mempelajari satu prinsip dalam beragama, kalau tidak ada bimbingan, yang dikhawatirkan seperti itu. Punya pendapat sendiri, punya logika sendiri, kesimpulan sendiri. Ya, karena tidak ada bimbingan para ulama Ahlussunnah di situ. Nah, itu bahaya. Ya. Lalu mereka itu diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Tidak dikatakan kafir, tapi mereka itu ditekan, gerakan-gerakan mereka ditekan oleh sebagian sahabat. Ya. Nah, mereka ini kelompok Khawarij yang ada di Irak. Taib. Summa qala, kemudian Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, wala an ahlil Basrah fil qadari syai'an. Jangan juga mengambil penjelasan dari Ahlul Basrah tentang masalah takdir sedikit pun. Li'anna al-i'tizala nasya'a minal Basrah, tasawwufa nasya'a min Ahlil Basrah. Karena sesungguhnya istilah-istilah i'tizal, yaitu mengasingkan diri, menyepi, apalagi itu betape, atau menjauhkan diri dari dunia dengan maksud supaya tidak tergoda oleh dunia, itu muncul, tumbuh di Basrah dari kalangan orang-orang sufi. Itu banyak di Basrah, itu banyak kalangan orang-orang sufi. Ya, mereka selalu membuat zikir-zikir khusus, amalan-amalan khusus. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu goa ke goa yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, ya, untuk mendapatkan ketenangan hati dengan zikir-zikir ala mereka yang mereka buat. Itu timbul di Basrah, dan banyak ahli-ahli sufi ada di situ. Lalu lama kelamaan menyebar di tengah-tengah negeri-negeri kaum muslimin, termasuk kita Indonesia. Jadi tidak lepas dari akidah-akidah mereka, ya, yang dibawa dari sana ke sini. Baik, kita lanjutkan penjelasannya, kita ringkas. Wa qala, dan Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan selanjutnya, wala an ahlil Khurasan fil irja'i syai'an, dan tidak boleh mengambil penjelasan dari ahli Khurasan, mereka-mereka yang tinggal di Khurasan, fil irja'i syai'an, tentang irja', atau sering disebut dengan murji'ah. Ya, sering disebut dengan murji'ah karena murji'ah timbul awalnya di sana. Bagaimana tentang mereka itu para jamaah? Kata Syekh, li'annal irja nasya'a min qadri Khurasan wa huwa min aqtari biladi Faris. Bahwasanya pemahaman irja itu, murji'ah, itu muncul, tumbuh di garis-garis negeri Khurasan. Dan Khurasan itu adalah merupakan
satu daerah yang masuk dalam wilayah Persia. Ya. Karena dahulu Khurasan itu adalah sebuah wilayah yang luas. Sebuah wilayah yang luas. Dan mencakup wilayah yang luas itu negeri-negeri yang besar di situ. Ya, seperti negara-negara Iran, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, dan negara-negara yang ujung-ujungnya ada Tantan tuh. Nah, itu adalah Khurasan. Dulu itu adalah Khurasan dengan wilayah yang luas. Ya, dan itu masuk wilayah Persia. Tapi sekarang Khurasan itu hanya salah satu di antara provinsi yang ada di Iran. Jadi dia mengecil. Ya, tapi dulu dia adalah tempat yang begitu luas. Nah, itu Khurasan. Jadi ikhwan para jamaah, min aqtaril biladil Faris. Jadi Khurasan itu berada di wilayah Persia. Wa kanat biladan wasi'atan, karena dia adalah sebuah negara yang sangat luas, wilayah yang sangat luas. Wa biladun fiha ulama, dan di negeri-negeri ini banyak sekali ulama. Tadi kita sebutkan salah satunya Abdullah ibn Mubarak, itu berasal dari Khurasan. Dan ulama-ulama lain banyak muncul dari sana. Ya, karena perkembangan Islam itu dahulu pesat di sana, di negeri Khurasan, di Persia itu pesat. Di zaman para sahabat, ya, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Jadi perkembangan dakwah di sana begitu pesat. Di zaman sahabat Umar, di zaman sahabat Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut Khurasan di beberapa riwayat hadis yang disandarkan kepada beliau tentang negeri tersebut. Tapi kadang-kadang fitnah pun juga banyak muncul dari sana. Tadi kita sebutkan, ya, bagaimana Khawarij timbul dari sana, bahkan Dajjal pun timbul dari Khurasan, muncul dari sana. Fitnahnya juga begitu besar. Taib. Kemudian wabiladan fiha khairun katsirun wa adatun tayyibatun lakin nabata fiha madhhabul irja. Dia adalah negara yang besar, negara yang sangat baik, dan banyak kebaikan di situ, karena itu adalah hasil perjuangan para ulama dahulu di Khurasan ini. Ya, dan adat-adatnya sangat baik, budaya-budayanya sangat baik sesuai dengan Islam. Akan tetapi di negeri tersebut muncullah pemahaman irja, murji'ah, muncul di negeri tersebut. Ya, dan ini adalah ujian. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah biasanya, ya, seperti kita Indonesia. Kaum muslimin begitu banyak, jumlah kaum muslimin terbesar, ya, dibandingkan dengan agama-agama yang lain, pemeluk agama yang lain. Tapi bersertaan dengan itu kita diuji dengan berbagai macam hal yang muncul di negeri kita ini, akidah-akidah yang bermacam-macam. Ya, itu sebagai ujian. Nah, begitulah di beberapa negara-negara Islam. Taib. Wal irja'u, apa itu irja' dan bagaimana akidah murji'ah itu? Akidah murji'ah itu adalah huwa ikhrajul amali an haqiqatil iman, dan ini yang menjadi pokok akidah murji'ah. Akidah murji'ah itu adalah mengeluarkan amal dari hakikat iman. Jadi amal tidak masuk kepada iman, dan mereka tidak kaitkan antara amal dengan iman. Amal dan iman itu berbeda antara satu dengan yang lain, dan tidak punya hubungan. Ya, itu dasar dari akidah mereka orang-orang murji'ah. Namanya amal tidak berkaitan dengan iman, dan iman tidak berkaitan sama sekali dengan amal. Itu dasar yang membuat mereka tersesat. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, al-imanu la yadkhulu fihi al-amal. Iman itu tidak masuk ke dalam amal.
fa innal insan fal insanu mu'minun walau lam ya'mal ma dama annahu musaddiqun biqalbi. Maka seseorang itu, kata mereka, seseorang itu tetap dianggap beriman, tetap dianggap beriman walaupun dia tidak beramal, walaupun dia tidak beramal. Yang mereka maksudkan iman di situ adalah iman sempurna. Itu yang jadi masalah. Jadi tidak ada amal, tapi imannya tetap dianggap sebagai iman yang sempurna. Ya, kalau iman berkurang, iman masih ada tapi iman berkurang, itu mendekati akidah Ahlussunnah. Tapi mereka katakan orang yang meninggalkan amal, dan amal yang dimaksudkan tidak hanya amal yang mungkin dianggap sunnah atau amalan yang dianggap mustahab, tapi amalan yang wajib pun kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi iman, tetap imannya sempurna. Kalau ada orang tidak sholat, meninggalkan kewajiban, mereka katakan dia tetap beriman dan imannya sempurna. Ya, ini akidah orang-orang Murji'ah. Ya, bahkan apa? Alasan mereka atau perkataan mereka, madama annahu musaddiqun biqalbi, selama mereka membenarkan dalam hati tentang kewajiban sholat, tentang harusnya sholat, kewajiban sholat, keharusan sholat, walaupun tidak sholat, mereka anggap tetap masih beriman dengan iman yang sempurna. Ya, ini konsekuensi perkataan akidah berat. Ya, konsekuensinya berat. Dan nanti bisa berpengaruh kepada anggapan-anggapan ataupun konsekuensi yang mungkin nanti mengatakan bahwasanya iblis pun beriman juga nanti. Termasuk Firaun pun juga beriman. Ya. Karena orang-orang Murji'ah ini akidah mereka itu tidak hanya satu, karena mereka pun berpecah juga. Ada beberapa anaknya muncul. Akidahnya sama tapi agak beda sedikit. Ya, ada perbedaan. Ya, antara satu dengan yang lain. Jadi kadang-kadang satu firqah punya anak-anak lagi. Sama seperti Syiah, sama seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah atau kelompok-kelompok yang lain. Dia punya anak pinak. Ya. Wa ba'duhum yaqul, nah sebagian mereka itu mengatakan, yaitu orang-orang Murji'ah, musaddiqun biqalbih wa natiqun bilisanih. Mereka mengatakan dibenarkan dengan hati, jadi harus ada pembenaran dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Harus itu walaupun tidak beramal. Tidak apa-apa tidak beramal, yang penting diakui dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Nah, sebagian orang-orang Murji'ah punya keyakinan demikian. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian lagi mereka mengatakan, orang-orang Murji'ah Mas ini kelompoknya nih, karena beranak pinak tadi macam-macam jadinya. Ya, hatta walau lam yusaddiq biqalbihi madama ya'rifu mujarrada ma'rifati fahuwa mu'minun. Yang kelompok ini mengatakan, kalaupun seandainya dia tidak membenarkan di hati, tidak diamalkan, tidak juga diucapkan, ya, atau juga tidak dibenarkan dalam hati, tidak ada pembenaran, tapi satu aja, modalnya cuma satu. Apa itu? Tahu. Modalnya cuma tahu. Ya, bahwasanya sholat itu ada. Nah, gitu. Sholat itu perintah, diperintahkan. Tapi tidak dia lakukan, tidak dia benarkan, apalagi diakui dalam hatinya. Tapi hanya sekedar tahu, itu pun kata mereka masih mukmin dengan keimanan yang sempurna. Wal amalu la yadkhulu fil iman inda jami'il firaqil murji'ah. Maka secara umum amal itu tidak masuk dalam iman ini di sisi
ya secara keseluruhan dari firqah-firqah Murji'ah. Jadi firqah Murji'ah itu punya akidah dasar. Akidah dasarnya adalah bahwasanya amal tidak masuk dalam iman. Nanti akidah cabangnya tadi yang kita sebutkan. Ya, jadi satu pokoknya ada, lalu menghasilkan akidah-akidah yang lain. Anak pinak dari akidah ini. Taib. Ikhwan, al-insanu mu'minun 'indahum walau lam ya'mal. Karena itu mereka menganggap seseorang itu tetap dianggap beriman walaupun dia tidak beramal. Hadza mazhabul Murji'ah. Ini adalah mazhabnya orang-orang Murji'ah. Wa hadza mazhabun batilun. Ini adalah mazhab yang batil, yang sesat. Li'anna al-iman, karena sesungguhnya iman menurut ahli sunnah yang benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, qaulun bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wa amalun bil jawarih. Dia diucapkan dengan lisan, diyakinkan dalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini konsep iman menurut ahli sunnah. Harus demikian. Akidah kita, keyakinan kita harus demikian. Ya. Ma yatakawwanul imanu illa min hadhihi al-umuri thalathah. Karena itu tidak akan sah iman kecuali harus bentuknya memenuhi tiga hal tersebut. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Li'annahu man i'taqada biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi fahada sya'nul kuffar. Karena sesungguhnya barang siapa yang punya keyakinan ya di dalam hatinya tapi tidak dia ucapkan dengan lisannya, ya ini adalah sama seperti orang-orang kafir. Diyakinkan dalam hati benar tapi tidak diucapkan dengan lisan. Ini kan amalannya orang-orang kafir, akidahnya orang-orang kafir. Banyak orang-orang kafir demikian akidahnya, terutama tokoh-tokoh yang kita ketahui. Salah satunya adalah Abu Talib. Ya, Abu Talib itu mengetahui tentang kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau dia mengucapkannya. Tidak mau dia bersyahadat. Yang diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib akan meninggal dunia. Ya. Tapi begitu Nabi mengulangnya lagi, ini yang dua orang teman atau paman Nabi atau Abu Jahal ada di situ, dan satu orang temannya yang kafir juga ikut mengulang dengan mengatakan, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Diulang oleh Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Lalu dua orang kafir ini mengatakan juga, diulangnya juga, apakah kau benci agama Abdul Muttalib? Diulang lagi oleh Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Dua orang ini ngulang juga. Ya, jadi antara iman dengan kufur waktu itu. Ya, berperang. Lalu Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Dan dia tetap kafir walaupun dia mengetahui kebenaran yang didakwahkan oleh Rasul. Bagaimana Firaun juga mengetahui dakwah Nabi Musa itu adalah benar, hak, tapi dia tetap kafir. Bagaimana iblis tahu mana yang hak dan mana yang batil? Kafir. Ya. Taib. Walau lam ya'mal hadza mazhabul Murji'ah wa hadza mazhabul batil. Taib. Kita azan dulu, silakan.
Allah. 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 La ilaha illallah. Allah. Baik, para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, man i'taqada biqalbihi wa lam yuntiqu bilisanihi fa hadha sya'nun kufar. Jadi siapa yang punya akidah, meyakinkan dalam hati tapi tidak diucapkan dengan lisannya, ya ini kebiasaan orang-orang kafir, kelakuan orang-orang kafir. Li'annahum ya'rifuna sidqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mengetahui benarnya dakwah Rasul. Wal yahudu wan nasara ya'rifuna sidqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sesungguhnya mereka sebenarnya tahu tentang kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan tahunya tersebut, walam yakunu mu'minina li mujarradi ma'rifatihim au i'tiqadihim bil qalbi duna nutqi bil lisan. Tapi tidak menjadikan mereka mukmin hanya dengan tahu tersebut atau hanya dengan keyakinan dalam hati. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebenarnya tokoh-tokoh mereka tahu tentang kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang pintar, tahu mereka tentang kitab mereka tapi mereka ingkari. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, ba'duhum yaqul, sebagian mereka orang-orang Murji'ah mengatakan an-nutqu bil lisan yakfi walau lam ya'taqid, bahwasanya mengucapkan dengan lisan itu sudah cukup walaupun tidak diyakini. Tidak diyakini tapi diucapkan dengan lisan pun tidak masalah. Ya, dan mereka anggap ini mukmin yang imannya sempurna. Konsekuensi dari ucapan ini, keyakinan ini, ikhwan, falyazamu ala hada annal munafiqina mu'minun. Konsekuensi dari akidah ini adalah bahwasanya memastikan
ataupun menetapkan bahwasanya orang-orang munafik itu adalah beriman. Karena orang munafik begitulah gaya mereka dalam iman ini. Mereka tidak yakinkan dalam hati, tapi mereka ucapkan. Ucapannya itu hanya sekedar kepalsuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan keselamatan, agar mereka diamankan, agar mereka tidak misalnya entah itu ditinggalkan segala macam. Keyakinan dalam hatinya tidak ada, tapi hanya sekedar ucapan. Nah, ini kelakuannya orang-orang munafik. Jadi konsekuensi akidah seperti ini berarti orang-orang munafik itu beriman. Wallahu jalla wa ala nafa'anhum imana. Padahal Allah Subhanahu wa taala menafikan iman atas orang-orang munafikun. Sebagaimana firman Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik mengatakan dengan lisan-lisan mereka terhadap sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Tidak ada di hatinya keimanan, keyakinan, tapi hanya mereka mengucapkan saja. Baik, para jamaah, kita akan bacakan atau jelaskan bagian akhir dari ucapan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wala an ahlil makkata fi sarfi syai'an. Dan jangan juga tanyakan kepada ahlul Makkah tentang as-saraf. Saraf itu adalah salah satu bentuk akad dalam muamalah. Ya, saraf itu adalah tukar menukar antara emas dengan perak atau perak dengan emas, ya, atau emas dengan emas dan perak dengan perak. Ya, dikatakan saraf. Saraf itu kan artinya berpaling atau tidak sesuai dengan kebiasaan. Makanya jual beli, tukar menukar antara emas dengan emas, emas dengan perak, perak dengan perak, dan sebaliknya, ini dikatakan akad atau jual beli yang agak aneh. Agak aneh, ya. Karena dianggap aneh, maka akad ini disebut dengan sorof. Keluar dari kebiasaan, dia berpaling dari kebiasaan. Ya, kalau kita jual beli, biasanya kan misalnya beli rambutan 5.000, ya, dapat berapa G? Kan gitu. Ya, beli semangka 50.000, dapat segi. Tidak masalah. Tapi kalau emas dengan emas harus sama, tidak boleh ada hutang, tidak boleh ditunda pembayarannya, begitu juga perak dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka dia disebut dengan sorof. Ya, dia keluar daripada kebiasaan dalam jual beli. Ya, walaupun memang dalam Islam itu dibolehkan. Ya. Jadi as-sarfu kata ulama bai'un naqdi bin naqdi. Li'annahum yatasahaluna fihi. Orang-orang Mekah dahulu mengadakan akad saraf dan mereka bermudah-mudah sehingga banyak di antara mereka yang melampaui batas waktu itu dalam akad ini, sehingga mereka jatuh dalam perbuatan riba. Ya, jadi mereka bermudah-mudah dalam masalah itu. Itu penduduk Mekah di zaman dahulu. Kemudian kata beliau, wala an ahlil Madinah fil ghina. Dan jangan kalian bertanya kepada ahlul Madinah tentang nyanyian. Li'anna minhum man yubihul ghina wala yara fil ghina'i ba'san. Fala yuqadhu anhum fi hadha syai'. Karena sesungguhnya mereka ahlul Madinah waktu itu, mereka adalah orang-orang yang membolehkan nyanyi-nyanyian, ya, ditambah dengan alat-alat musik, dan mereka anggap itu tidak masalah. Ya, Ahlul Madinah waktu itu, ya sekitar tahun 100-an Hijriah kurang lebih, itu sebagian mereka membolehkan nyanyi-nyanyian, ya, ditambah dengan alat-alat musik. Karena itu peringatan ulama waktu itu. Ya, dan fitnah-fitnah waktu itu masih banyak. Bahkan tahun 150
dan juga tahun sebelumnya tahun 94 Hijriah, bagaimana kuburan atau makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimasukkan dalam area masjid, dan itu ditantang oleh banyak ulama waktu itu di Madinah, di antaranya Sa'id bin Musayyib. Itu termasuk ulama yang tidak setuju dimasukkannya makam Rasul kepada Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi diadakan perluasan sehingga makam ini masuk dalam area masjid. Ya, dari waktu itu banyak pertentangan, termasuk kubah yang ada di makam Rasul. Di atas makam Rasul itu ada kubah warna hijau, di bawahnya itu ada makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ditantang juga oleh banyak ulama. Tapi sampai sekarang tidak dirubah karena berdasarkan kemaslahatan. Kalau seandainya nanti dirubah dan lain sebagainya, maka timbullah fitnah yang sangat besar. Ya, karena itu para ulama bukan dikatakan mereka diam terhadap hal-hal yang demikian, ya, tapi mereka melihat kemaslahatan untuk umat dunia, kaum muslimin dunia. Ya, sedangkan makam Rasul tidak diapa-apakan saja ada fitnah kok. Ya, Wahabi nak pindahkan makam. Makam Rasul nak dipindahkan oleh Wahabi, kata mereka. Ya, sampai bila? Dan kapan kaum muslimin dan pemerintah Saudi nak memindahkan makamnya Rasul? Itu hanya fitnah saja. Ya, itu yang tidak ada diadakan. Apalagi kalau seandainya ada desas-desus dan rencana, lebih dahsyat lagi fitnahnya. Ya, baik. Jadi penduduk Mekah waktu itu berjual beli dengan sistem ini, dan mereka bermudah-mudah. Dan penduduk Madinah, mereka banyak waktu itu menghalalkan nyanyian. Ya, lalu para ulama mendakwahi mereka. Baik. Dan itu biasa pada zaman rahmati Allah. Ya, sedangkan Mekah Madinah di situ dulu di zaman Rasul banyak kesyirikan, apalagi tempat-tempat yang lain. Ya, baik, sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang pada poin yang berikutnya insyaallah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.